fans. Di era digital saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek berlangsung dengan sangat pesat. Kehadiran internet, media sosial, kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Iptek memudahkan kita dalam memperoleh informasi, mempercepat proses kerja, serta mendorong kemajuan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Namun, kemajuan iptek tidak selalu membawa dampak positif. Kita sering menjumpai berbagai permasalahan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian di media sosial, pelanggaran privasi data, hingga kejahatan siber. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang berpotensi memperlebar ketimpangan sosial. Oleh karena itu, perkembangan iptek tidak boleh berjalan tanpa arah dan nilai. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peran penting sebagai pedoman moral dan etika. Transformasi iptek harus diarahkan agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kemajuan teknologi dapat digunakan untuk kebaikan bersama dan menciptakan masyarakat yang beretika dan adil. Transformasi iptek dapat diartikan sebagai proses perubahan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Transformasi ini tidak hanya mencakup penggunaan teknologi modern, tetapi juga perubahan cara berpikir, pola kerja, dan sistem sosial dalam masyarakat. Melalui transformasi iptek, berbagai aktivitas manusia menjadi lebih efisien dan produktif. Di bidang pendidikan, teknologi memudahkan proses pembelajaran. Di bidang ekonomi, iptek mendorong inovasi dan menciptakan peluang kerja baru. Dengan demikian, transformasi iptek memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, transformasi iptek tidak boleh hanya berorientasi pada kemajuan teknologi semata. Tanpa disertai nilai etika dan tanggung jawab moral, iptek berpotensi disalahgunakan dan justru menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, tujuan transformasi iptek harus mencakup pembangunan manusia yang berkarakter, beretika, dan berkeadilan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan, transformasi iptek diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan, sehingga iptek dapat benar-benar berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek. Pancasila berfungsi sebagai landasan etika dalam pengembangan dan pemanfaatan iptek di Indonesia. Setiap sila Pancasila mengandung nilai yang relevan dalam menghadapi pertentangan pengembangan teknologi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa pengembangan iptek harus dilandasi dengan nilai yang religius dan bertanggung jawab secara moral. Teknologi tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama dan kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa iptek harus menghormati martabat manusia dan melindungi hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengajarkan pemanfaatan iptek untuk memperkuat persatuan bangsa dan mengurangi kesenjangan digital. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menekankan pentingnya kebijaksanaan iptek yang demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut agar pemanfaatan iptek dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila menjadi kompas moral agar iptek berkembang secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan bersama. Tantangan strategi implementasi dan refleksi. Transformasi iptek berbasis Pancasila di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.
keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah tertinggal, rendahnya literasi digital, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi menjadi hambatan utama. Selain itu, arus globalisasi dan penetrasi budaya digital asing berpotensi menggeser nilai-nilai lokal dan nasional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi penguatan pendidikan karakter dan etika, digital berbasis Pancasila, dan pemerataan akses dan infrastruktur iptek, penyusunan regulasi yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Mahasiswa dan generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam mengawal transformasi iptek agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.